Selamat siang. Sebelumnya, Om Swastiastu untuk Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan jaringan ikat. Yang pertama itu jaringan ikat pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada jaringan ikat longgar, yaitu yang mempunyai komponen penyusul sel yang sangat baik dan sangat banyak dibandingkan serabut atau serat. Jaringan ikat longgar yaitu berfungsi untuk membungkus organ tubuh untuk pembuluh dasar atau saraf. Yang kedua itu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat merupakan jaringan ikat yang komponen penyusunnya itu selnya lebih sedikit daripada sel serabut atau seratnya. Dan yang ketiga itu terdapat dua jenis jaringan lemak, yaitu jaringan lemak putih dan jaringan lemak coklat. Yang keempat, jaringan tulang rawan, yaitu merupakan jenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan, termasuk sendi di antara tulang, sekitar rusuk, telinga, hidung, dan larutan tenggorok dan cengkraman vertebrata. Dan kelima yaitu jaringan pengikat dalam jaringan tulang, yaitu jaringan yang terdiri atas sel-sel tulang atau oeston yang tersimpan dalam matriks. Dan selanjutnya itu jaringan ikat biasa. Pada jaringan ikat biasa dapat dibedakan menjadi dua yang berdasarkan kepadatan komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Di sini jaringan ikat longgar itu merupakan jaringan yang sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersebut di atas matrik yang mengandung serabut kolagen atau serabut elastin. Jaringan ikat longgar itu berfungsi untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah dan saraf. Dan selanjutnya jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu merupakan telusuran dari sel-sel fibrolas dan terdapat banyak serta kolagen yang tersusun padat dan lentur. Serbut kolagen tersebut bersifat variabel tetapi tidak elastis. Dan sebagai fungsinya itu ialah untuk menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lainnya. Tetapi terdapat pada tendon dan ligamen, di mana tendon berfungsi sebagai penghubung antara tulang dengan otot, sedangkan ligamen berfungsi sebagai penghubung tulang dan tulang lainnya. Terdapat juga pada pembungkus tulang dan lapisan dermis atau kulit. Selanjutnya itu ada jaringan ikat khusus, di mana jaringan ikat khusus tersebut dapat dibagi menjadi dua sebagai pembentukan sel darah seperti susun tulang dan sebagai penyokong tubuh yang memberikan kekuatan tubuh untuk tetap berdiri tegak. Dan jaringan tulang rawan atau kartilago, di mana jaringan tulang rawan itu dibagi menjadi beberapa ya. Sebelumnya tulang rawan itu berasal dari jaringan embrional yang disebut dengan mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa berasal dari selaput tulang rawan atau parikondrium yang mengandung banyak kondroblas atau pembentuk sel-sel tulang rawan. Di mana bagian-bagian dari kartilago tersebut terdapat tulang rawan hialin, yaitu terdapat
paling banyak di dalam tubuh, mengandung kondroblast dan kolagen, warnanya putih kebiruan dan transparan, dan merupakan bagian terbesar dari kerangka embrio dan terdapat di laring dan trakea tulang dada. Dan fungsinya itu sebagai untuk memberi kekuatan atau penyongkong rangka embrionik dan membantu pergerakan manusia atau hewan. Selanjutnya itu ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis struktur lebih lentur, terdapat serat elastin berwarna kuning dan perikondrium. Fungsinya itu ialah sebagai pemberi fleksibilitas dan penyokong, dan terdapat pada embrio, laring, daun telinga, epilogis, dan bagian luar telinga. Selanjutnya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa teksturnya lebih kokoh dan fleksibel sehingga menjadi tulang rawan yang paling kuat. Dan fungsinya itu sebagai pemberian protein dan penyokong. Warna gelap dan keruh, terdapat pada tulang belakang dan tendon. Selanjutnya jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras berfungsi sebagai jaringan penyokong utama yang tersusun dari sel tulang. Substansi dasarnya mengalami pengurangan sehingga keras dan memiliki serabut yang merupakan kesatuan yang sangat kompak. Sel tulang disebut dengan osteotit yang dibentuk oleh osteoblast. Jaringan tulang keras terdapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tidak memiliki rongga seperti tulang pipa, dan tulang spons memiliki rongga seperti tulang pendek. Selanjutnya itu jenis tulang kompak, di mana jenis-jenis tersebut tulang kompak terdiri dari sistem Hapes. Setiap sistem Hapes terdiri dari saluran Hapes. Yang kedua, di sekelilingi oleh sistem Hapes terdapat lamela-lamela yang sensitris dan terlapis-lapis. Selanjutnya yang ketiga, pada lamela terdapat rongga-rongga yang disebut lucana, dan dalam lucana tersebut terdapat osteosit. Dan keempat, dari lucana keluar menuju ke segala arah saluran-saluran kecil yang disebut dengan canuliculi yang berhubungan dengan lacana yang atau analisis Hapes. Dan selanjutnya atau yang terakhir, di antara sistem Hapes terdapat lamela interstistal yang lamela-lamelanya tidak berkaitan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.